di sebuah desa terpencil bernama Karangjati yang terletak di antara lembah dan hutan bambu lebat. Terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar kayu lapuk dan semak belukar. Rumah itu dulunya milik seorang dukun sakti bernama Mbah Rengga. Seorang tokoh yang disegani sekaligus ditakuti oleh warga. Ilmunya dikenal ampuh, tapi juga gelap. Mbah Rengga bukan sekadar dukun penyembuh. Ia juga menjadi tempat orang-orang datang untuk memohon kekayaan instan, pesugihan, hingga balas dendam. Namun 3 tahun lalu, Mbah Rengga meninggal secara misterius. Mayatnya ditemukan kaku di dalam kamar belakang rumahnya dengan mata terbuka lebar dan tangan mencengkeram dada, seolah menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Penduduk desa geger. Tak ada yang berani menyentuh jasadnya hingga kepala dusun dan beberapa tokoh agama datang memakamkannya. Sejak saat itu, rumah Mbah Rengga ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Waktu berlalu. Tak terasa hari ke-1000 sejak kematian Mbah Rengga pun tiba. Di pagi yang mendung, seorang pemuda bernama Rino datang ke desa Karangjati. Ia adalah cucu jauh Mbah Rengga, satu-satunya keluarga yang masih tercatat secara hukum sebagai ahli waris. Rino tidak tahu banyak soal masa lalu kakek buyutnya. Ia hanya datang karena mendapatkan surat dari notaris yang menyebutkan bahwa rumah itu menjadi miliknya sekarang. Dengan modal rasa penasaran dan niat untuk menjual rumah tua itu, Rino pun memutuskan tinggal sementara di sana. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa hal aneh. Rino membersihkan rumah yang penuh sarang laba-laba dan debu. Di pojok ruangan, ia menemukan lemari tua yang terkunci rapat. Saat mencoba memaksa membukanya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Seolah ada yang memperingatkan. Tapi ia mengabaikannya. Malam ketiga, udara desa mendadak berubah. Angin berdesir keras melewati sela-sela papan dinding, membawa aroma dupa dan kemenyan yang tiba-tiba tercium dari dalam rumah. Rino terbangun dari tidurnya karena suara langkah kaki pelan di lorong rumah. Tapi ketika ia membuka pintu kamar, lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Namun, di ujung lorong, pintu lemari tua itu kini terbuka sedikit. Padahal kuncinya belum pernah berhasil ia pecahkan. Keesokan paginya, ia menemukan benda aneh di halaman belakang. Sebuah boneka jerami dengan lilitan kain merah dan paku karat di bagian perutnya. Entah dari mana asalnya. Tak seorang pun tetangga mengaku tahu. Seorang kakek tua yang duduk di warung dekat pertigaan hanya menggeleng ketika ditanya. Hari ini 1000 hari, gumamnya pelan. Sebelum beranjak pergi dengan sorot mata ketakutan. Saat malam tiba, suara gamelan samar terdengar dari arah dalam rumah. Suara yang menggema lembut, namun menghantui. Lampu-lampu mulai berkedip, dan bau anyir darah tercium di sekitar kamar mandi belakang.
tempat jasad Mbah Rengga dulu ditemukan. Rino mulai merasa ada yang salah. Ia menemukan catatan kuno milik Mbah Rengga yang berisi mantera-mantera dan daftar nama orang yang dulu pernah dibantu oleh sang dukun. Di halaman terakhir tertulis sebuah peringatan. Jangan pernah melupakan hutang gaib. 1000 hari akan mengembalikan apa yang telah diambil. Tengah malam, Rino bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Mbah Rengga berdiri di tengah lingkaran api. Tubuhnya dipenuhi luka. Matanya putih tanpa bola mata. Suara berat tanpa bibir mengucapkan, "Waktumu menebus warisan telah datang." Rino terbangun dengan napas tersengal. Di dadanya tergurat 3 luka memanjang seperti cakaran. Jendela kamarnya terbuka lebar, padahal sebelumnya tertutup rapat. Suasana rumah berubah. Sekelilingnya seolah menjadi ruang ritual yang hidup. Dinding mulai dipenuhi simbol tak dikenal yang perlahan muncul. Seakan digambar oleh tangan tak kasat mata. Hari ke-1000 berubah menjadi malam terpanjang dalam hidup Rino. Di luar rumah, suara anjing melolong tiada henti. Di dalam, bayangan hitam mulai bergerak di cermin. Meski tak ada satupun orang berdiri di depannya, rumah itu kembali hidup. Tapi bukan untuk dihuni manusia, melainkan untuk memanggil kembali arwah sang dukun. Bersama seluruh perjanjian yang belum lunas dibayar. Dan tanpa disadari, Rino bukan pewaris biasa. Ia adalah bagian dari perjanjian lama yang telah disegel oleh darah. Kini, ia tak hanya mewarisi rumah, tapi juga seluruh kegelapan yang tinggal di dalamnya. Rino duduk membeku di sudut kamar. Tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang terus merambat naik dari tulang ke kulit. Setiap detik terasa seperti dijerat oleh sesuatu yang tak terlihat. Jam dinding tua berdetak lambat, namun suara detaknya menggema keras di telinga. Seakan menghitung mundur ke sesuatu yang tak terhindarkan. Luka cakaran di dadanya makin menghitam, terasa perih, dan berdenyut seperti sedang tumbuh sesuatu dari dalamnya. Di lantai, darah menetes pelan dari bawah tempat tidur. Tapi saat Rino menunduk untuk melihat, tak ada apa-apa. Hanya lantai kayu tua yang mulai retak-retak dan mengeluarkan bunyi seperti rintihan lirih. Tepat tengah malam, lilin-lilin yang tak pernah dinyalakan tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya mereka bergetar, membentuk bayangan yang menari-nari di dinding, menyerupai siluet manusia yang tengah melakukan ritual. Bayangan itu tidak hanya menari, mereka berputar, mengelilingi Rino, mendekat dengan pelan tapi pasti. Rino mencoba melarikan diri keluar rumah, tapi setiap jendela dan pintu terkunci rapat dari dalam. Ia merasa seperti dikurung oleh kekuatan yang tidak kasat mata, yang sudah lama menanti kedatangannya. Di cermin ruang tamu, wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat.
Matanya merah seperti terbakar. Dan di belakang pantulan itu, terlihat sosok Mbah Rengga berdiri tegak dengan kepala sedikit tertunduk. Tangan menyilang di dada, menatap lurus ke arah Rino. Tiba-tiba, cermin itu retak dengan bunyi keras, membentuk pola seperti simbol aneh yang sebelumnya Rino lihat di buku mantra. Dalam sekejap, hawa di dalam rumah menjadi berat. Udara terasa seperti diselimuti oleh kabut hitam. Di kamar belakang, yang selama ini terkunci rapat dan konon menjadi tempat praktik ilmu hitam Mbah Rengga, tiba-tiba terbuka sendiri. Aroma dupa menyengat menusuk hidung, dan lantai kamar itu ditutupi abu ritual. Di tengah ruangan, sebuah kendi tanah liat berwarna merah darah tampak berdiri sendiri di atas kain kafan usang. Perlahan, kendi itu bergetar. Tanpa disentuh, penutupnya terbuka, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat, melilit seperti ular, menjalar ke setiap sudut ruangan, lalu masuk ke tubuh Rino lewat luka di dadanya. Ia berteriak, namun suaranya tak keluar, seolah pita suaranya tercekik oleh kekuatan gaib yang merasukinya. Rino jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang. Di balik matanya yang terbuka lebar, bayangan masa lalu Mbah Rengga mengalir masuk. Ritual-ritual gelap, tumbal manusia dan perjanjian dengan makhluk gaib penjaga ilmu hitam. Rino menyaksikan semua itu seperti tengah berada di sana, seolah dirinya perlahan-lahan menyatu dengan Mbah Rengga. Di luar rumah, warga desa Karangjati mulai merasa keganjilan. Langit malam berubah merah tua, dan suara gong terdengar menggema dari arah rumah Mbah Rengga. Beberapa warga hanya bisa berdoa dari kejauhan, karena mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Pukul 3 dini hari, semua cahaya lilin padam bersamaan. Rumah itu menjadi gelap total. Hanya menyisakan suara nafas Rino yang kini berubah menjadi berat dan dalam. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah bukan Rino yang sama. Sorot matanya kosong, namun dalamnya menyimpan sesuatu yang bukan milik manusia. Ia berjalan pelan ke arah cermin yang telah retak. Bayangannya kini tidak lagi menunjukkan dirinya, tapi sosok Mbah Rengga dengan jubah hitam dan senyum dingin. Rino, atau entitas yang kini menghuni tubuhnya, tersenyum kembali. Di belakangnya, suara lonceng terdengar satu kali. Rumah itu resmi menjadi tempat tinggal kegelapan sekali lagi. 1000 hari adalah waktu yang cukup untuk memanggil kembali sesuatu yang seharusnya terkubur. Dan tubuh Rino hanyalah wadah. Pewaris sejati bukanlah keturunan darah, tapi ikatan gaib yang tak bisa dihapus. Beberapa hari kemudian, warga mulai melihat sosok pria berambut acak-acakan duduk di beranda rumah tua itu, menatap kosong ke arah jalan. Tak ada yang berani menyapa, tapi mereka tahu warisan telah kembali ke pemiliknya. Setiap malam Jumat Kliwon,
Bau kemenyan dan darah segar kembali tercium dari rumah itu. Dan bagi siapapun yang melintas di depannya, akan mendengar suara-suara lirih memanggil, menawarkan kesepakatan baru. Sama seperti dulu, 1000 hari telah berlalu, tapi warisan kegelapan baru saja dimulai.